sekarang adalah transisi. Transisi itu isinya apa? Transisi itu setelah bertanding itu masuk di tahap transisi. Setelah periode panjang pada persiapan, kerja keras, tekanan pertandingan yang kita berlatih bertanding, kebulatan tekad, motivasi dan ketekunan menjadi tantangan dan ujian, atlet mencapai tahapan fisik yang tinggi dan psikis mengalami kelelahan. Jadi pada tahap latihan bertanding sampai hari H itu kan fisik, psikis itu sangat lelah, sehingga masuk di tahap transisi ini. Fase ini merupakan fase istirahat psikis, relaksasi, regenerasi biologi, dan mempertahankan diterimanya tahap persiapan fisik umum. Jadi setelah bertanding ada transisi. Ya, transisi bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Ini juga bukan berarti tidak latihan sama sekali, tapi tetap harus latihan-latihan. Harapannya setelah transisi selesai itu masuk di tahap persiapan umum lagi. Memang pekerjaannya seorang atlet seperti itu. Di tahap transisi tidak boleh terlalu down, ya, masuk di persiapan umum ya paling tidak kondisinya tidak 0, tetapi paling tidak 60%. Sehingga masuk di persiapan umum tidak terlalu berat nanti untuk mengejar kemampuan fisiknya. Tapi kalau 0 masuk di persiapan umum, nanti sangat sulit untuk mengembangkannya dan terlalu lama. Itulah dimaksud dengan tahap transisi. Ya, tahap transisi atau tahap peralihan itu bisa 3-4 minggu, bahkan sampai 2 bulan ya, kadang gitu. Nah, ini pengaturan volume dan intensitas ya, ini perlu saudara ketahui juga ya. Sebagai pedoman dalam merencanakan volume dan intensitas adalah ya, kalau tahap persiapan itu penekanannya pada volume atau kuantitas latihan, sedangkan intensitasnya latihan relatif rendah, itu di tahap persiapan. Kalau tahap pertandingan itu sebaliknya, pada tahap pertandingan atau pra pertandingan dan tahap pertandingan utama yang dominan adalah intensitas latihan, sedangkan volume latihannya semakin menurun. Ini bisa dilihat ini ya, ini yang biru itu volume ya, bisa saudara lihat di pertengah-tengah itu sudah mulai menurun, tetapi yang hijau itu adalah intensitasnya. Itu bisa saudara lihat. Ya, saya kira pertemuan pada ini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Kemarin sudah kita jelaskan tentang penekanan setiap tahap latihan. Kemarin sudah kita bahas tentang persiapan umum, kemudian persiapan khusus, lanjut pra pertandingan, juga pertandingan utama, dan terakhir transisi. Sekarang kita akan melihat contoh periodisasi latihan fisik. Jadi bisa saudara lihat di dalam tabel ini ya. Di situ ada tahap persiapan, kemudian ada tahap pertandingan ya. Tahap persiapan kita bagi 2, yaitu persiapan umum dan persiapan khusus. Kemudian di tahap pertandingan ada pra pertandingan dan pertandingan utama. Kemudian yang dilatihkan ada kekuatan, ada daya tahan, ada kecepatan, dan ada teknik. Ini kemarin sudah kita singgung, tapi ini sekedar contoh supaya lebih jelas lagi. Saudara dalam mencermati bagaimana kalau kita buat contoh dengan periodisasi latihan fisik. Nah, di dalam contoh ini juga ada yang namanya siklus makro atau makro cycle. Kemudian ada micro cycle atau siklus mikro. Jadi dalam contoh ini sudah jelas ya, ada beberapa yang perlu kita bahas nanti. Kita lanjut saja. Apa yang dimaksud dengan siklus makro atau makro cycle? Dalam metodologi latihan, siklus makro
dengan waktu antara 2 sampai 6 minggu atau 2 sampai 6 mikro. Selama fase persiapan, siklus ini umumnya berisikan 4 sampai 6 siklus mikro atau minggu. Jadi siklus makro ini perlu saudara ketahui terdiri dari 2 sampai 6 minggu. Kemudian dalam masa persiapan umumnya terdiri dari 4 sampai 6 siklus mikro atau siklus program mingguan. Kemudian selama fase pertandingan umumnya berisikan 2 sampai 4 siklus mikro atau siklus program mingguan, tergantung dari kalender pertandingannya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti akan saya beri contoh apa yang dimaksud dengan siklus makro dengan contoh-contohnya. Selanjutnya ini contoh untuk siklus makro dengan strength training program for a long jumper, program latihan kekuatan untuk pelompat jauh. Jadi model siklus makronya bisa saudara lihat di situ. Itu ada bulan Desember, Januari, Februari, Maret, dan April. Makro cycle-nya atau siklus makronya Desember, ya. Desember itu ada 1, kemudian Januari dan Februari itu ada makro cycle 2, kemudian ada 3 dan 4. Makro cycle 1 itu terdiri dari 5 minggu. Kemudian makro cycle 2 atau siklus makro kedua ada 6 minggu. Kemudian makro ketiga ada 5 minggu dan makro keempat ada 4 minggu. Ini saudara lihat contoh di makro 1, ya, contoh di makro 1 yang selama 5 minggu itu latihannya apa? Ini bisa kita lihat ke bawah. Jadi tujuan latihan untuk bulan Desember atau makro 1 selama 5 minggu itu pertama adalah tesnya. Kita tes, kemudian kita latihan adaptasi anatomi, ya, tujuannya adalah untuk mempersiapkan otot, tendon, ya, ligamen untuk latihan yang lebih berat. Jadi selama 5 minggu itu untuk latihan makronya, ya, untuk kekuatan itu hanya adaptasi anatomi dan tes saja. Kemudian kita lanjut dengan makro yang kedua yang terdiri dari 4 minggu. Selama 4 minggu kita tingkatkan yang tadinya adaptasi anatomi sekarang menjadi tujuannya untuk maksimum strength atau latihan kekuatan. Ini dilatih selama 6 minggu. Kemudian di makro ketiga yang selama 5 minggu ini kita tingkatkan menjadi power, ya, kemudian maintenance untuk latihan kekuatannya. Kemudian di makro keempat yang selama 4 minggu tetap kita power, juga mempertahankan latihan kekuatan. Inilah contoh untuk latihan kekuatan untuk pelompat jauh. Ya. Nah ini juga contoh lagi, ya, untuk model, ya, 2 contoh untuk pengembangan siklus makro 4:1 dan 3:1. Jadi gambar yang pertama yang A itu 4 minggu itu naik, ya. Kemudian minggu yang kelima itu turun. Itulah istilahnya 4:1. Jadi mulai minggu pertama, kedua, ketiga, 4 itu naik, kemudian minggu kelima turun. Ini istilahnya 4:1. Kemudian yang 3:1, minggu pertama, kedua, ketiga naik, kemudian minggu yang keempat turun. Inilah contoh untuk mengembangkan siklus makro dengan 4:1 dan 3:1. Lanjut, intensitas beban latihan makro dengan 4 minggu. Ini bisa saudara lihat contohnya. Jadi minggu pertama itu intensitasnya rendah. Ya, dalam minggu pertama itu intensitasnya rendah. Jadi
dimulai dari yang rendah dulu. Kemudian minggu yang kedua sedang, minggu yang ketiga tinggi, dan minggu yang keempat harus turun. Ya, itu sedang, sehingga istilahnya itu 3:1. Ya, jadi ini contoh ya, contoh-contoh yang lain tentang siklus makro. Ada 4 minggu, yang 1, 2, 3 naik, yang keempat turun jadi sedang. Nah, yang dimaksud dengan minggu yang rendah, ya, ini bisa saudara lihat. Ya. Minggu yang rendah itu latihannya hari Senin itu rendah, ringan. Ya. Kemudian Selasa sedang, medium. Hari Rabu berat atau tinggi. Ya. Setelah hari Rabu latihan berat, kemudian hari Kamis harus turun, ya, rendah. Kemudian hari Jumat sedang, hari Sabtu berat, kemudian hari Minggu istirahat. Inilah yang dimaksud latihan dengan minggu yang rendah. Jadi latihannya tidak berat, minggu yang ringan. Kemudian kita tingkatkan bagaimana yang dinamakan minggu yang sedang. Ini bisa saudara seperti ini. Jadi minggu sedang adalah hari Senin latihan sedang, Selasa berat, Rabu sedang, Kamis sedang, Jumat latihan berat, Sabtu sedang, Minggu istirahat. Ini dikatakan minggu yang sedang. Kemudian minggu yang berat. Jadi minggu yang berat. Senin sedang, Selasa berat, Rabu sedang, kemudian Kamis latihan berat, Jumat ringan, ya, kemudian Sabtu latihan berat, Minggu istirahat. Jadi latihan beratnya ini ada 3, yaitu Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi dikatakan minggu ini adalah minggu yang paling berat, ya, dibanding yang minggu kedua dan minggu yang pertama. Ini latihan minggu yang berat. Karena latihan beratnya hari Selasa, Kamis, Jumat ada 3 kali. Kemudian setelah minggu berat, masuk ke minggu keempat harus turun. Ya. Kemungkinan di minggu keempat itu ada pertandingan. Ya. Jadi minggu keempat harus turun, dimulai dari hari Senin itu ringan, kemudian hari Selasa sedang, hari Rabu latihan berat, hari Kamis harus turun, ya, setelah latihan berat sedang, kemudian hari Jumat, Sabtu ringan. Ya, hari Minggu kemungkinan kalau ada uji coba atau pertandingan itu bisa dikatakan latihan berat atau hari yang berat karena ada pertandingan atau latihan yang berat. Jadi saudara cermati lagi, yang dimaksud dengan makro 4 minggu, ya, itu latihannya tidak ringan terus, tidak sedang terus, tidak berat terus, tapi harus ada peningkatan mulai dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kemudian minggu keempat turun. Ya, kita lanjutkan. Ini contoh yang lain. Ya, ini contoh ya, makro. Ya. Tetapi minggu ketiga dan 4 sama, tidak ada penurunan. Jadi minggu pertama rendah, minggu kedua sedang, minggu ketiga dan 4 tinggi atau berat. Nanti minggu kelima harus turun, ya, tidak boleh tinggi terus, ya, tapi jadi harus ada recovery-nya. Nah, sekarang sudah paham tentang makro, sekarang kita belajar tentang mikro. Siklus mikro diartikan suatu program latihan mingguan. Dalam siklus mikro, untuk mendapatkan pengaruh latihan, ya, acara latihan yang memiliki tujuan yang sama harus diulangi 2-3 kali. Jadi kalau kita melatih kekuatan misalkan, ya, kalau melatih kekuatan dalam 1 minggu itu kalau ingin meningkatkan ya harus diulangi 2-3 kali. Kemudian latihan daya tahan juga harus diulang 2-3 kali. Jadi latihannya itu satu kondisi fisik harus diulang minimal 2 kali dan bisa 3 kali. Tidak semua latihan berarti sama dalam satu siklus mikro.
sesuai dengan tujuan latihan, kemudian volume, intensitas, dan metode. Ya. Nanti bisa dilihat ya, bahan ini sudah disampaikan di Sepada ya, jadi bisa dilihat di Sepada UNS. Sekarang kriteria menyusun siklus mikro. Jadi kriteria menyusun program mingguan. Tentukan tujuan setiap mikro. Jadi tujuannya harus ditentukan dulu. Misalkan latihan kekuatan, ya, atau misalkan latihan power. Ya, harus ditentukan dulu setiap tujuannya. Kemudian jumlah acara latihan, volume, intensitas, dan kompleksitas latihan ini harus jelas. Kemudian tentukan berapa puncaknya. Misalkan dalam 1 minggu itu berapa kali latihan beratnya, puncaknya. Mungkin 2 kali, mungkin 1 kali, mungkin 3 kali. Tergantung dari program mingguan tersebut. Metode dan alat latihan yang dipakai setiap jam latihan. Jadi metodenya apa, alat latihannya apa yang dipakai. Tentukan hari-hari tes dan pertandingan. Misalkan ada hari tes atau uji coba atau pertandingan harus ditentukan. Satu siklus mikro, jadi dalam siklus mikro itu dimulai dengan intensitas rendah atau menengah atau sedang, dan selanjutnya ditingkatkan secara bertahap. Jadi mikro itu dimulai dari intensitas yang rendah dulu. Menjelang pertandingan penting harus menggunakan mikro 1 puncak saja. Jadi kalau sudah mendekati pertandingan ya, dalam 1 minggu itu latihan beratnya sekali saja, karena yang terakhir nanti untuk pertandingan. Pelatih harus mempertimbangkan apakah atletnya harus melakukan 1 atau lebih acara latihan per harinya. Jadi di dalam 1 hari mungkin ada 2 latihan, jadi harus dipertimbangkan. Mungkin ada 2, ada latihan teknik, ada latihan fisik. Ya, jadi kalau ada 2 latihan, latihan fisik dan teknik, ya, yang didahulukan adalah yang latihan tekniknya dulu, kemudian terakhir latihan fisik. Inilah kriteria menyusun program mingguan atau siklus mikro. Ya, ini contoh 3 ya. Contoh siklus mikro dengan 3+1. Jadi ini bisa saudara lihat ya. Ini yang di garis miring itu tidak ada latihan. Ya, jadi yang atas itu hari Senin ya, Senin latihan sore ya, Selasa, Rabu, Kamis sore sampai Jumat, Sabtu latihan pagi sore, dan Minggu hanya latihan pagi. Ini contoh latihan mikro dengan 8 kali latihan 1 minggu. Kemudian yang contoh berikutnya adalah program mingguan dengan 3+1. Jadi Senin pagi sore, Selasa pagi, sorenya istirahat, itu 3:1. Kemudian Rabu pagi sore, Kamis pagi, sorenya istirahat, Jumat pagi sore, Sabtu pagi, ini adalah 3:1. Kemudian hari Minggunya istirahat. Ini contoh-contoh program mingguan untuk latihan program mingguan. Ini contoh yang programan mingguan dengan 5+1. Jadi Senin, Selasa, Rabu. Kalau Senin, Selasa itu pagi sore, Rabunya pagi, itu 5:1. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Kamisnya itu pagi sore, Jumat pagi sore, Sabtu pagi. Ya. Itu adalah contoh 5:1+1. Kemudian ini ada contoh lagi yang di bawahnya 5+1+1. Jadi Senin, Selasa itu pagi sore, Rabu pagi, kemudian Kamis pagi sore, Jumat
pagi sore, Sabtu pagi, kemudian hari Minggu ada satu, jadi ada plus satu. Ini contoh. Jadi dalam satu minggu itu latihannya lebih dari 7 kali ya, karena pagi sore latihannya. Ini juga contoh yang mikro ya, atau program mingguan dengan satu puncak. Ya. Satu puncak itu hari Senin rendah, hari Selasa sedang, hari Rabu sedang, hari Kamis berat, kemudian Jumat sedang, Sabtu rendah, Minggu istirahat. Ini contoh. Jadi modelnya boleh seperti ini, ya, boleh pakai tabel. Ini juga contoh yang lain ya. Ini bisa saudara lihat, saudara baca sendiri ya. Ini contoh program mingguan dengan 2 puncak, ada yang 3 puncak ya. Ini kebetulan contohnya yang pertama itu 2 latihan berat ya. Yang bawahnya itu ada 2 latihan berat juga. Ini juga contoh ya, lagi ya. Ini variasinya bermacam-macam untuk program mingguan, tergantung pada periodisasi apa ya kita melatih. Tadi sudah saya singgung kalau tahap persiapan itu bisa isinya 4 sampai 6 mikro, ya, 1 makro itu. Kalau tahap pertandingan 2 sampai 4 mikro, ya, atau 2 sampai 4 minggu kalau tahap pertandingan. Itu juga model-modelnya bisa saudara cermati. Ya. Kalau belum paham nanti bisa didiskusikan lagi. Ini contoh-contoh ya, variasi. Latihan itu kan tidak, sekali lagi ya, tidak berat terus, tidak ringan terus, ya, tidak sedang terus, tapi harus bervariasi semacam ini. Nah, ini contoh ya, juga mikro ya, atau program mingguan. Ini bisa saudara cermati juga. Ini juga contoh ya. Nah, sekarang latihan harian atau sesi latihan. Misalkan di dalam 1 hari ya, di dalam 1 hari itu ada 2 macam latihan atau 3 macam latihan ya. Mana yang harus didulukan? Misalkan teknik dengan kecepatan ya, yang harus didulukan adalah kecepatan dulu. Kemudian teknik dengan maksimum strength atau kekuatan maksimal, yang didulukan adalah latihan teknik dulu, kemudian latihan kekuatan. Kemudian kalau ada 2 latihan fisik, yang pertama adalah latihan kekuatan dan latihan speed endurance, yang didulukan mana? Yang didulukan adalah kekuatan maksimalnya dulu, baru speed endurance. Jadi urut-urutannya itu bisa saudara lihat. Yang pertama harus dilatih adalah teknik dulu, kemudian speed strength, maximum strength, itu satu level. Jadi kalau ada 2 latihan yang sama, speed dan speed strength ya, boleh yang didulukan speed dulu atau speed strength-nya dulu ya, tergantung saudara pelatih. Biasanya kalau speed dan speed strength ya, yang didulukan adalah yang speednya dulu, setelah itu baru speed strength. Kemudian speed endurance atau strength endurance, yang terakhir yang berikutnya conditioning, yang terakhir adalah general endurance. Itulah urut-urutannya. Apabila dalam 1 minggu itu ada tidak hanya 1 kali latihan, mungkin 2 atau 3 latihan yang bersamaan. Jangan kebalik ya, latihan fisik dulu baru latihan teknik, itu hal yang kurang pas. Baik, nah sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menyusun program latihan. Kebetulan ini materi ini saya ambil dari teman dari UNJ, itu Dr. Johan Shah Lubis ya, jadi mantan atlet. Beliau membuat buku tentang penyusunan program latihan dan saya pelajari, nampaknya kok mudah dipelajari, sehingga saya pakai untuk pembelajaran di Fakultas Keolahragaan UNS ini. Baik, kita langsung saja langkah-langkah menyusun program latihan. Jadi setelah saudara menguasai konsep ya, konsep yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu, sekarang kita masuk di
pembuatan contoh, ya, contoh menyusun program latihan yang dikatakan ya boleh dikatakan sederhana, tetapi ini sudah cukup bagus ya, untuk menyusun. Ya. Langkah yang pertama yaitu hitung seluruh waktu yang terentang antara hari pertama latihan sampai hari H. Berarti ya, antara 1 Januari ya, tahun ini kebetulan contohnya 2011 ya. Januari 2011 sampai 28 September. Dihitung dalam satuan minggu ya. Bulan Januari ada 31 hari. Itu sama dengan 4 minggu plus 3 hari. Kemudian bulan Februari ada 28 hari, ada 4 minggu. Kemudian bulan Maret ada 31 hari, 4 minggu plus 3 hari. April 30 hari, 4 minggu 2 hari. Mei 31 hari, 4 minggu 3 hari. Kemudian Juni 21 hari, 4 minggu. Juli 31 hari, 4 minggu 3 hari. Agustus 31 hari, 4 minggu 3 hari. September ada 28 hari atau 4 minggu. Total ya, mulai dari 1 Januari sampai 28 September itu sebanyak 38 minggu atau 38 miko. Jadi yang sudah kita pelajari tadi, jadi waktu yang tersedia ini saudara harus bisa mencermati, juga harus bisa memprediksi bagaimana kalau waktunya hanya 38 minggu. Langkah yang pertama yang saudara buat adalah membuat tabel semacam ini. Jadi ada bulan ya, ada Januari sampai bulan September ya. Kemudian program mingguannya ada minggu pertama sampai 38 minggu ya. Itu yang minggu itu ada angka-angka itu adalah tanggal hari minggunya ya. Jadi langkah pertama saudara harus membuat seperti ini. Coba cermati dulu ya. Ini hal yang mudah, tidak bisa dihafalkan tapi harus dipahami. Jadi langkah yang pertama. Baik, sekarang kita lanjutkan langkah yang kedua. Ya. Ya, langkah yang kedua. Ya. Periode tersebut, ya, periodisasi tersebut ya, dibagi menurut persentase di atas. Jadi setelah itu kan dimasukkan ada fase latihan persiapan, kemudian fase kompetisi dan transisi. Jadi harus membuat langkah yang kedua, tabelnya semacam itu ya. Kita buat aja persiapannya 50% ya, terdiri dari persiapan umum ya, dan persiapan khusus A2 dengan contoh 19 minggu. Jadi kalau 50%-nya kita bagikan 19 minggu. 2 kali 19 minggu kan ada 38 minggu. Jadi persiapannya 11 minggu, kemudian pertandingannya 19 minggu. Ini contoh. Jadi di tahap atau fase kompetisi atau fase pertandingan itu ada pra kompetisinya B1, kemudian kompetisi utama atau pertandingan utama B2 dengan contoh 19 minggu. Fase transisinya 4 minggu. Ini sudah kita breakdown ya. Jadi catatan jadwal kompetisi disesuaikan dengan cabur masing-masing. Ini langkah yang kedua. Ini bisa saudara cermati. Ini sudah masuk 2. Nah, tapi lagi ada fase latihan dan subfase latihan. Itu persiapan dan kompetisi transisi. Kemudian kita bagi menjadi persiapan umum, kemudian persiapan khusus, pra pertandingan, pertandingan otomatis. Ini semua sudah saudara pelajari di konsep yang lalu. Baik, kita langsung saja di langkah yang ketiga. Ya, langkah yang ketiga kita memasukkan yang namanya subfase ya, tadi sudah ya. Tentukan peakingnya dulu ya. Peaking itu adalah pemuncakan ya, pemuncakan prestasi.
tentukan bikin dan kompetisi atau uji coba performance yang diharapkan sesuai dengan kalender kompetisi. Jadi langkah yang ketiga itu menentukan uji coba dan pertandingan utamanya. Ini bisa saudara lihat, itu ada subfase picking, itu picking 5, ada picking 4, ada picking 3, ada picking 2, ada picking 1 ya. Jadi picking 5 atau picking 5 itu adalah kemampuannya baru 60%. Tapi kalau picking 1 itu sudah bisa dikatakan 100%. Kalau picking 2 hanya baru 90%. Ini saudara bisa melihat di situ tabelnya ya. Jadi kalau tahapan-tahapan itu dilalui dengan benar ya, nanti puncaknya itu pasti bisa diprediksi. Tapi kalau tahapannya tidak dilalui dengan benar ya, jangan harap untuk memprediksi prestasi yang optimal di pas hari hanya. Sekarang masuk di langkah yang keempat, masukkan tahapan periodisasi kekuatan ya, jika dibutuhkan oleh cabang tersebut. Untuk atlet junior atau di bawah 18 tahun, sangat berhati-hati pada tahap kekuatan maksimal dan tidak disarankan untuk dilakukan. Jadi saudara bisa lihat ada tambahan masuk di fase latihan kekuatan. Jadi bisa saudara cermati mulai dari adaptasi anatomi, kemudian kekuatan maksimal, kemudian dikonversi ke power atau daya tahan otot tergantung dari cabang yang dilatih. Kemudian periodisasinya masuk di mempertahankan atau maintenance. Ini bisa saudara lihat masuk di fase kekuatan. Ini langkah keempat. Kemudian langkah yang kelima, masukkan tahapan periodisasi daya tahan. Jadi jika dibutuhkan oleh cabang olahraga, untuk atlet junior sebaiknya latihan daya tahan hanya sampai denyut nadi maksimal 170 sampai 180 kali per menit. Tidak disarankan sampai aerobik maksimum denyut nadi 200 kali per menit. Jadi di tahap kelima itu masuk yang namanya daya tahan. Jadi yang dilatihkan daya tahan. Anatomical adaptasi atau adaptasi anatomi ya. Bentuk latihannya apa? Ya, di minggu pertama, bulan pertama atau makro pertama, latihan beban dengan intensitas 40-60% dengan repetisi 8-12 kali, pengulangannya sebanyak 2-3 set. Ini adalah fase kekuatan, tetapi latihannya, periodisasinya adalah adaptasi anatomi. Kemudian yang daya tahan, ya, fase daya tahan apa yang dilatih? Daya tahan umum atau daya tahan aerobik, latihan dengan denyut nadi antara 130 sampai 150 per menit, yaitu jogging selama 45 menit sampai 120 menit. Ya. Kemudian fartlek bisa cross country, ya, tergantung dari program saudara apa. Yang penting ukurannya antara 130 sampai 150, yang tujuannya adalah untuk daya tahan aerobik. Kemudian fase kecepatannya apa? Kecepatannya masih kosong karena di minggu pertama, di makro pertama itu belum ada latihan untuk periodisasi kecepatan. Kemudian latihan tekniknya apa? Teknik dasar ya, yang diberikan, yaitu membangun atau membetulkan elemen teknik dasar yang benar atau teknik yang akan direncanakan menjadi teknik andalan, itu diberikan. Jadi sekali lagi di unit latihan ya, siklus mikro ya,
Kemudian juga siklus makro 1, mikro minggu pertama itu isinya seperti ini. Ini bisa dilihat, kita jabarkan seperti ini. Nah, hari Selasa ini daya tahan dan latihan teknik, sorenya. Kemudian maksudnya Senin latihan daya tahan dan sore teknik, Selasanya kekuatan, sore teknik, Rabu daya tahan, ya, sorenya istirahat, Kamis latihan, pagi itu kekuatan, sorenya teknik, Jumat daya tahan, sore teknik, Sabtu kekuatan, kemudian Sabtu sore dan Minggu itu istirahat. Jadi bisa dari yang tadi kita masukkan di program harian semacam ini, bisa saudara cek ya. Kalau ingin meningkatkan ya, satu kondisi fisik paling tidak dilatih 2 atau 3 kali dalam 1 minggu. Ini latihan daya tahan bisa hari Senin, Rabu, dan Jumat itu 3 kali. Kemudian kekuatannya di sini yaitu adaptasi anatomi itu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya. Kemudian latihan tekniknya itu sore hari. Jadi kalau ingin meningkatkan sekali lagi ya, harus dilatih satu kondisi fisik itu 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Baik, kita lanjutkan dengan isinya apa ya. Jadi latihan yang tadi ya, ini bisa saudara lihat ya. Ini contoh saja, mungkin saudara bisa mengambil latihan selain ini, tetapi tujuannya harus sama. Kalau latihan daya tahan ya tujuannya untuk latihan daya tahan, kekuatan ya kekuatan. Jadi tergantung saudara kan untuk melatih suatu kondisi fisik itu metodenya bermacam-macam. Ini contoh saja ya. Kemudian kita lanjutkan dengan berat ringannya latihan. Jadi fase persiapan, di persiapan khusus ya. Ini bisa saudara lihat di sini ya. Hari Senin itu rendah, Selasa sedang, Rabu latihan berat atau latihan tinggi, Kamis rendah lagi, Jumat sedang, Sabtu berat, Minggu istirahat. Ya, ini contoh yang sudah kita pelajari tadi. Sekarang unit latihan pada siklus mikro 11. Ya, jadi saudara harus melihat lagi tadi ya. Yang mikro 11 atau minggu ke-11, makro ketiga. Ya, jadi makro ketiga tapi minggu ke-11 itu kalau di breakdown isinya seperti ini. Latihan kekuatannya itu periodisasinya bukan adaptasi anatomi lagi, tetapi sudah kekuatan maksimal. Kemudian latihan kekuatan maksimal apa? Contoh latihannya itu dengan beban intensitasnya 60-80% dengan repetisi 4-8 kali ya, pengulangan sebanyak 2-3 set. Ini contoh di program mingguan ya, minggu ke-11. Jadi makro ketiga. Ya. Kemudian latihan daya tahannya apa? Di minggu ke-11 itu tidak daya tahan aerobik, ini sudah daya tahan khusus. Jadi khusus sesuai dengan cabang olahraga. Latihan dengan denyut nadi 150 sampai 170 kali per menit. Ya. Dengan interval training boleh. Ya. Kemudian kecepatan. Kecepatan periodisasinya apa? Ini daya tahan anaerob. Ya. Jadi periodisasi untuk minggu ke-11 yang fase kecepatan itu dengan latihan daya tahan aerob. Misalkan lari dengan 800 meter, lari 400 meter. Teknik di minggu ke-11 teknik lanjutan, tidak teknik dasar lagi, ini sudah teknik lanjut. Ya. Isinya apa? Meningkatkan kemampuan, keterampilan, persiapan menuju kompetisi. Itulah ini contoh ya, unit latihan pada mikro cycle atau siklus mikro 11 dan makro ketiga. Ini bisa dijabarkan ya, mulai hari Senin sampai hari Minggu, latihannya pagi sore. Ini bisa saudara lihat, Senin itu kekuatan, sore teknik, Selasa daya tahan, sorenya istirahat, Rabunya teknik, kemudian sorenya taktik ya. Kamisnya kekuatan, sorenya istirahat, Jumat daya tahan, sorenya teknik ya, Sabtu pagi kecepatan,
sore hari Minggu dan hari Minggu istirahat. Inilah contohnya. Unit latihan 3:1 ya pada microcycle 1 ya, makro 1. Ini contohnya. Dengan latihan fisik 50%, latihan teknik 30%, latihan taktik 20%. Ini contoh. Jadi pembagiannya semacam ini. Ya, saya kira itu contoh-contoh ya. Nanti akan saya berikan lagi ya contoh yang mungkin waktunya tidak 1 tahun, mungkin 7 bulan ya, atau bahkan 3 bulan ya. Seorang pelatih harus bisa membuat atau merencanakan dengan waktu yang kurang dari 1 tahun. Demikian saya kira cukup pertemuan pada hari ini. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa didiskusikan lagi di lain waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FKUR UNS.